skuad Garuda Pertiwi semakin bersemangat terbang tinggi untuk mengukir prestasi hebat. Kesempatan ini terbuka lebar karena Timnas Putri akan melakoni laga uji coba melawan Timnas Putri Belanda. Satori Mochizuki selaku pelatih diprediksi akan memanggil para pemain keturunan dan diaspora. Noah Leotomu dan Estela Laupati sedang menjalani proses naturalisasi. Sementara Sydney Hopper, Kayla Ristianto, dan Katarina Stalin juga siap pulang membela Ibu Pertiwi. Bagaimanakah ambisi besar Timnas Putri Indonesia mengukir prestasi yang lebih tinggi? Mendadak diajak tanding Timnas Putri Belanda. Timnas Putri Indonesia tiba-tiba dikejutkan dengan undangan dari KNVB. Federasi Sepak Bola Belanda ini dikabarkan mengundang skuad Garuda Pertiwi untuk melakoni uji coba. Vivin Cahyani selaku anggota Exco PSSI sudah mengonfirmasi kebenaran berita tersebut. Undangan tanding melawan skuad Orange Women ini bahkan disambut semangat oleh Satoru Mochizuki. Federasi Belanda mengundang langsung Timnas Putri untuk beruji coba. Kami sudah tanya ke Coach Mochizuki. Dia sangat siap. Dia bilang ini kesempatan yang bagus untuk anak-anak, ujar Vivin. Omongan Coach Mochizuki cukup masuk akal karena Timnas Putri Belanda menempati ranking 11 FIFA. Sementara skuad Garuda Pertiwi hanya berada di posisi 104. Selain itu, para Serikandi Garuda Pertiwi juga bisa merasakan langsung berduel dengan pemain top Eropa. Sebut saja Viviane Miedema yang saat ini membela Manchester City Women di Premier League. Striker 28 tahun ini bahkan sudah mengemas 90 gol dari 120 pertandingan bersama Orange Women. Partai uji coba melawan Belanda ini sebelumnya sudah pernah dirasakan Timnas Putra. Saat itu, skuad Garuda bertarung menghadapi skuad The Orange asuhan Louis van Gaal pada 2013. Pasukan negeri kincir angin bahkan membawa sejumlah generasi emasnya. Mulai dari Arjen Robben, Robin van Persie, dan Wesley Sneijder turut datang ke Gelora Bung Karno. Langsung memanggil pulang lebih banyak darah keturunan. Kesempatan melawan Timnas Putri Belanda nggak bakal disia-siakan oleh Satoru Mochizuki. Pelatih skuad Garuda Putri berharap bisa membawa darah keturunan melawan skuad The Orange. Salah satunya ada Noah Leotomu yang sedang menjalani proses naturalisasi. Pemain 20 tahun ini sekarang membela Alemannia Aachen di Divisi 3 Liga Wanita Jerman. Bek sayap keturunan Ambon ini diharapkan bisa segera memperkuat skuad Garuda Pertiwi. Diketahui PSSI sedang mengurus proses naturalisasi wanita kelahiran 2003 ini. Noah sendiri sudah nggak sabar ingin bisa debut resmi membela pasukan Serikandi Indonesia. Alasannya karena Noah punya ikatan kuat dengan budaya Ibu Pertiwi. Saya diceritakan tentang Indonesia saat masih kecil. Saya sangat dekat dengan asal-usul Indonesia. Saya juga sudah belajar bahasa Indonesia dari ayah, tutur Noah. Selain itu ada nama Estela Laupati yang diharapkan bisa tampil melawan Timnas Putri Belanda. Striker AFC Vrouwen ini bisa menambah opsi striker berkualitas di lini serang. Sayangnya proses naturalisasi Noah dan Laupati diprediksi baru selesai pada November 2024. Keduanya diharapkan sudah bisa membela skuad Garuda Pertiwi di ajang Piala AFF Wanita 2024. Timnas Putri juga masih berpeluang memanggil Jenna De Jong dan Ami Radal. Keduanya diproyeksikan memperkuat Garuda Pertiwi karena punya pengalaman hebat di Bundesliga Women. Yena pernah memperkuat VfL Wolfsburg, sementara Amira masih membela SV Werder Bremen. Selain darah keturunan, PSSI juga akan memanggil para pemain diaspora. Sydney Hopper, Katarina Stalin, dan Kayla Ristianto akan melengkapi amunisi skuad Garuda Pertiwi. Ketiga pemain ini sudah resmi menjadi bagian dari Timnas Putri Indonesia. Satori Mochizuki dikabarkan masih ingin menambah amunisi pemain keturunan di Timnas Putri. Kabarnya Nikita Trom yang membela FC Utrecht Vrouwen sudah dihubungi oleh PSSI. Coach Mochizuki berhasil menemukan talenta sang pemain saat memantau bakat pemain ke Belanda. Nikita sebelumnya juga pernah membela PSV Zwolle dan Ajax Vrouwen. Bahkan talenta besarnya sudah pernah dipanggil Timnas Putri Belanda U17. Bersama Orange Women muda, Nikita sanggup mengemas 31 gol hingga menjadi top scorer sepanjang masa. Waktu Coach Mochi hadir ke Olimpiade, ada jadwal dia untuk talent scouting ke Belanda. Di sana kami menemukan satu pemain potensial namanya Nikita Trom. Bakat Nikita juga sempat mengguncang Eropa saat menjadi pemain muda terbaik pada 2021.
Kehadiran striker FC Utrecht ini diharapkan bisa mempertajam lini serang skuad Garuda Pertiwi. Ketajaman Nikita bisa melengkapi bakat besar Claudia Schienemann dan Estella Laupati. Timnas Putri juga akan kedatangan kiper keturunan berdarah Australia bernama Talia Grossman. Dirinya sekarang membela USC Trojans Women's Soccer di kompetisi antar kampus Amerika Serikat. Bu Vivin mengundangku untuk menjalani training camp di Jepang pada September nanti. Saya masih belum bisa ikut di siang sekarang karena masih pemulihan cedera, ujar Talia, semakin ambisius mengejar prestasi timnas putra. Selain memperkuat proyek naturalisasi, PSSI juga mulai menyiapkan kompetisi untuk sepak bola putri. Pihak federasi berencana menggelar Liga Putri pada 2026 mendatang. Kabar ini menjadi kesempatan emas untuk kemajuan sepak bola putri tanah air. Pasalnya, banyak talenta baru akan muncul jika PSSI benar-benar serius menggelar Liga Putri. Dampaknya Satoru Mochizuki bisa memperbanyak opsi pemain untuk dipanggil ke timnas putri. Liga Putri akan digelar dengan format yang berbeda dibanding Liga Putra. Nantinya kompetisi hanya akan diikuti oleh 8 klub tanpa sistem promosi dan degradasi. PSSI juga mengeluarkan dana fantastis senilai 36 miliar rupiah untuk fasilitas timnas putri. Kami sudah menghabiskan 36 miliar rupiah. Jumlah itu terdiri dari kegiatan U17 di Bali saat kejuaraan Asia, lalu training camp baik untuk timnas putri muda maupun senior, ungkap Ketua PSSI. Federasi juga akan membawa skuad Garuda Pertiwi menjalani pemusatan latihan di Jepang. Rencananya timnas putri akan berada di negeri Sakura sejak 24 September mendatang. Di Jepang nanti anak asuh Coach Mochizuki akan menghadapi 7 klub Liga Putri Jepang. Salah satunya melawan klub raksasa seperti Urawa Reds pada 26 September. Setelah pemusatan latihan di Jepang, skuad Garuda Pertiwi akan langsung bertolak ke Belanda. Rangkaian uji coba bergengsi ini ditargetkan PSSI bisa memanaskan performa timnas putri Indonesia. Pasalnya, Erick Thohir ingin skuad Garuda Pertiwi bisa menjuarai Piala AFF 2024. Kesempatan para Serikandi Indonesia untuk mengangkat trofi cukup terbuka lebar. Pasalnya, turnamen ini nggak akan dihadiri negara-negara kuat seperti Filipina dan Thailand. Erick Thohir juga ingin melihat perkembangan timnas putri demi menghadapi kualifikasi Piala Dunia Wanita. Itu akan kelihatan hasilnya di Piala AFF pada November. Karena dari sini kami akan mempersiapkan diri untuk ikut kualifikasi Piala Dunia di tahun depannya. Jadi kami berterima kasih kepada Pak Erick Thohir. Jelas Galidi Muntur selaku manajer timnas putri. Erick Thohir juga berharap skuad Garuda Pertiwi bisa pelan-pelan menembus level Asia. Ex pemilik Inter Milan ini berambisi timnas putri dapat naik level sampai lolos Piala Dunia 2036. Alhasil, Satoru Mochizuki akhirnya dapat ditunjuk sebagai pelatih untuk mewujudkan target tersebut. Pelatih asal Jepang ini sudah punya rekam jejak mentereng di Piala Dunia Wanita. Coach Mochizuki pernah menjadi asisten pelatih saat skuad Samurai Biru Putri menjadi juara dunia pada 2011 silam. Dengan gebrakan naturalisasi baru serta proyek ambisius PSSI, akankah timnas putri Indonesia bisa semakin berprestasi?